Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekarang kita berada di fase terakhir daripada kisah Nabi Saleh alaihissalam. Mari kita lanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. An-Naubatu, ini giliran. Nanti giliran apa nanti disebutkan di sini. Qala Saleh, berkatalah Nabi Saleh, hadhihi naqatullah, bermula ini ontanya Allah, wa hadhihi ayatullah, dan bermula ini tanda-tanda dari kekuasaan Allah. Tanda-tandanya ia bisa melahirkan seekor unta dari batu. Sa'altum, yang telah engkau minta, fa khalaqaha, maka Allah menciptakannya, lakum, bagi kalian, biqudratihi, dengan kemampuannya. Fahtarimu, maka hormatilah olehmu akan ini, hadhihin naqatah, akan ini unta, wala tamassuha bisu'in. Jika ada dalam kurung seperti ini berarti ayat Al-Quran. Wala tamassuha, dan janganlah kalian sentuh akan itu unta bisu'in, dengan sentuhan yang buruk. Fayakhudakum adabun qarib, maka akan mengambil bagi kalian itu oleh azab yang dekat. Wa inna hadhihin naqata, dan sungguh ini unta, ta'kulu fi ardillah, itu makan di dalam pada buminya Allah, wa tashrabu, dan ia minum, wa ta'ti wa tadhhabu, ia datang dan pergi. Ini sama dengan unta yang lain. Wa laysa 'alaikum 'alafuha wa ma'uha, dan walaysa 'alaikum, dan tidak ada bagi kalian itu untuk mengempaninya, mana bahasa yang pas itu, menyiapkan makanan rumputnya lah gitu, alafuha wa ma'uha, dan tidak wajib atas kalian itu memberikan air baginya unta ini. Fal alafu katsirun, maka bermula rumput-rumput yang dijadikan makanan baginya itu banyak sekali. Wal ma'u katsir, dan bermula air juga itu banyak sekali. Jadi kalian tidak perlu repot-repot memberikan makan, memberikan minum kepada unta ini. Wa kanat hadhihi naqah, adalah unta ini, kabiratan jiddan, itu besar sekali, wa gharibatan fil khalqi, dan terasa aneh di dalam penciptaannya ini. Jadi saking besarnya unta ini saking besarnya jadi agak aneh rupanya. Fakanat masyiatuhum, adalah binatang-binatang ternak mereka, takhafuha, takut akannya unta yang besar ini, wa tanfiru minha, dan menghindar darinya unta yang besar itu. Jadi binatang-binatang yang lain itu menghindari unta ini. Wa kanat kullama ja'at tashrabu nafaratil masyatu wa farat, adalah manakala datanglah unta ini untuk minum, maka menghindarlah binatang-binatang, farat, dan menjauhlah, kaburlah gitu. Ra'a salihun dzalika, melihatlah Allah Nabi Saleh akan yang demikian. Faqala, maka ia berkata, linnaqati yaumun wa limasyayatikum yaumun. Nah, ini maksudnya naubah itu bergantian. Bagi untaku, kata Nabi Saleh, itu bagiannya itu 1 hari, wa limasyayatikum, dan bagi binatang kalian, yaumun, itu mendapatkan jatah 1 hari. Jadi 1 hari. Kenapa? Karena mereka binatang-binatang itu takut kepada untanya Nabi Saleh. Fayauman, maka 1 hari, tashrabu hadhihin naqah, minum akan oleh ini unta, wa yauman tashrabu masyatukum, minumlah oleh binatang-binatang kalian, ternak-ternak kalian. Wa kadzalika kana, dan begitulah terjadi. Fa iza kanat naubatun naqah zahabat fasyaribat, maka manakala gantiannya untanya Nabi Saleh, zahabat fasyaribat, maka pergilah dan ia minum di tempat
minum, ada tempat khususnya. Wa idza kanat naubatu masyiatil qaum wa idza kanat naubatu masyiatil qaum, dan apabila ada gantian dari ternak-ternak orang-orang, ternak kaum, zahabat maka pergilah ternak-ternak, fasyaribat dan minumlah ia. Nah, judul selanjutnya Tughyan Samud, kedurhakaan kaum Samud. Nah, ini mulai sudah ke pase-pase kekurang ajaran lalu diazab. Walakin istakbarul qaumu watagaw, akan tetapi merasa angkuh, merasa sombonglah, takaburlah oleh kaum itu, watagaw, dan mereka berbuat durhaka, waqalu, dan mereka berkata, limadza la tashrabu masyiyatuna kulla yaum, kenapa tidak minumlah ternak-ternak kami itu setiap hari, kenapa harus bergantian. Wadajiran nasu min hadhihin naqati, dan wadajiran nas, dan apa dojir di sini? Coba saya cek. Dojira di sini malal artinya bosan. Wadajiran nas, dan bosanlah para manusia, orang-orang. Kenapa dia bosan? Min hadhihin naqatah, dari ini onta, allati tanfuru minha masyatuhum, yang setiap kali bertemu binatang ternak mereka akan unta Nabi Saleh, mereka akan kabur. Wa kana Salih qad hadzarahum, adalah Nabi Saleh itu sudah memperingatkan kepada mereka, min an yuhinu hadhihin naqatah, dari bahwasanya yuhinu, hana yuhinu, mengolok nih. Qad hadzar min an yuhinu, oh ya benar, adalah Nabi Saleh sudah memperingatkan kepada mereka, min an yuhinu hadhihin naqatah, dari bahwasanya mengolok-olok akan ini unta. Jadi karena sudah bosan setiap kali bertemu ternak-ternak mereka dengan untanya Nabi Saleh, bosan mereka itu mengejar ternak-ternak mereka karena takut akan untanya Nabi Saleh. Nah, karena sudah bosan maka dicelalah akan unta Nabi Saleh di sini. Maka Nabi Saleh memperingatkan bahwasanya jangan kalian mencela. Kan sudah saya bilang, ihtarimuha, hormatilah olehmu akan unta itu. Walakinnahum lam yahdaru, akan tetapi mereka itu tidak yahdaru, tidak berhati-hatilah. Kalau di sini mereka sudah merencanakan akal busuknya. Man yaqtul hadhihin naqah, siapa yang membunuh. Man yaqtulu mungkin di sini karena man di sini bukan huruf syarat kayaknya nih. Kalau syarat mana jawabnya nih? Siapa yang membunuh akan ini unta? Atau mungkin ini jawabnya qoma, maka berdirilah gitu. Rajulun waqala, maka berdirilah seorang laki-laki dan berkata ana, wa qamal akharu wa qala ana, dan berkata yang lain, mereka menjawab, maaf tadi ada salah tekan, wa qamal akharu wa qala ana, dan berkatalah dan berdirilah seorang yang lain dan berkata saya. Jadi di sini sudah dua orang yang sanggup untuk membunuh untanya Nabi Saleh alaihissalam. Wa dhahaba syaqyani, dan pergilah dua orang yang tercela ini. Wa jalasa, dan duduk ia dua orang itu, yantazirani, menunggu ia, khurujan naqati, akan keluarnya unta Nabi Saleh. Hatta idza kharajatin naqah, hingga apabila telah keluarlah unta itu, ramaha al-awwal bisahmin, memanahlah orang yang pertama itu dengan panah. Wanaharaha, dan menyembelihnya unta itu, asani, yaitu orang yang kedua. Faqatalaha, maka membunuh akan unta itu oleh orang yang kedua. Nah, di sini memang benar-benar bandel, sudah diperingatkan tetapi tidak diindahkan. Nah, judul yang ke-13 Al-Azab, yaitu azab. Walamma alima Salih, manakala telah taulah oleh Nabi Salih, anna naqata, bahwasanya untanya itu qad nuhirat, sudah disembelih, ta'assafa wa hazina jiddan, bersedihlah beliau dan
gundah dan sedihlah beliau, sangat-sangat gundah dan sedihlah beliau. Wa qala linnas, dan ia berkata kepada orang-orang, tamatti'u fi darikum, bersenang-senanglah di dalam desamu ini, di dalam rumah-rumahmu, salasata ayamin, akan 3 hari saja. Zalika wa'dun, yang demikian itu adalah janji, ghairu makdzubin, yang tidak berdusta lah gitu. Jadi diancam di sini, ya silakan saja bersenang-senang selama 3 hari. Nanti akan ada azab yang akan menimpa kalian. Wa kana fil madinati, dan adalah di kota itu, mungkin Petra di sini, di satu rijalin, ataupun apa ya, mungkin belum namanya Petra mungkin, atau Petra lah kita anggap. Wa kana fil madinati, adalah di kota itu, 9 rijalin, ada 9 laki-laki, yufsiduna fil ardi, yang berbuat kerusakan di atas bumi, wala yuslihun, dan tidak pernah berbuat kebaikan. Fahalafu, maka mereka bersumpah, wa qalu, dan mereka berkata, naqtulu salihan, kami akan membunuh Saleh, wa ahlahu, dan keluarganya. Apa katanya ini? Filail kayaknya ini, tapi dia hilang tulisannya di sini. Ini wa idza su'ilna naqulu ma 'indana ilmun. Nah, setelah kita bunuh, apabila kita ditanya, naqul, kami akan mengucapkan bahwa indana, kami tidak tahu lah gitu. Siapa yang membunuhnya? Kami tidak tahu. Jadi di sini dia mau ngeles lah gitu. Kalau berhasil, walakin Allah, akan tetapi Allah hafizah salihan, menjaga ianya Allah akan Nabi Saleh, wa ahlahu, dan akan keluarganya Nabi Saleh. Walamma kana al-yawmu tsalis, dan manakala datanglah hari ketiga, ja'ahumul azab, datanglah kepada mereka oleh azab, asbahu ka'adatihim, mereka bangun pagi, ka'adatihim, sebagaimana kebiasaan mereka bangun pagi. Faida bisayhatin, maka tiba-tiba terdengar satu teriakan, ma'azilzalin syadidin, bersama gempa yang sangat-sangat dahsyat. Sayhatun, bermula satu suara. Mungkin bisa jadi mubtada di sini. Tafattarat, yang membuat bergetar, minha, daripadanya teriakan itu, al-qulub, oleh hati, wazilzalun, dan bermula gempa-gempa itu, tahaddamat minhul buyut, hancur daripadanya rumah-rumah, hancurlah, dan disebabkan gempa itu, hancurlah daripadanya gempa itu oleh rumah-rumah. Wa kana yauman, adalah pada hari itu, ala samud syadidin. Nah, jadi gempa itu terjadi pada satu hari di atas kaumnya Samud. Ala samud syadidan. Ini hal apa nih jadinya? Ala samud, hal keadaannya sangat-sangat parah lah gitu. Hal keadaannya sangat-sangat parah. Gempanya itu sangat-sangat parah. Wa matan nas, nah hingga meninggallah para manusia, kulluhum, semuanya. Di sini taukid, tadi meninggalnya siapa? Orang-orang. Siapa juga yang meninggal itu? Kulluhum, semuanya. Wa kharabatil madinatu, dan hancurlah kota. Wa hajara Salih, dan berhijrahlah Nabi Saleh, wal mu'minun, dan orang-orang mukmin, min tilkal madinati, daripada itu kota asyaqiyah, yang apa namanya, kota yang sangat-sangat tercela lah gitu. Wa ma yasna'una fiha, dan kota, wa ma yasna'una fiha, dan sesuatu yang mereka membuat di dalamnya kota. Ini tanda tanya ini kurang pas kayaknya ini. Berarti di sini ketika gempa itu Nabi Saleh masih berada di sana, berarti ini. Kalau kita lihat dari teks ini seharusnya wahajara, dan mungkin di sini maksudnya wahajara, dan telah berhijrah lah sesudah gempa, mungkin sebelum gempa, mungkin ini Nabi Saleh telah hijrah agar selamat. Kalau tidak hijrah sebelumnya, mungkin ini akan berbahaya bagi
Nabi Saleh dan orang-orang yang mengikutinya. Wa kharaja Salihun, dan keluarlah Nabi Saleh, wa huwa yanzuru, sedangkan ia melihat ila qaumihi, kepada kaumnya, wa hum amwat, bahwa sedang mereka itu amwat, wahum amwat, dan mereka itu mati. Faqala, maka ia berkata, bisautin hazinin, dengan suara yang terseduh-seduh, ya qaumi, wahai kaumku, laqad ablagtukum, sungguh telah aku sampaikan bagi kalian risalat Rabbi, akan risalah pesan-pesan Tuhanku, wa nasahtu lakum, dan telah aku nasihati bagi kalian, walakin tuhibbunan nasihin, akan tetapi kalian itu tidak menyukai orang-orang yang memberikan nasihat. Wala yaral insanul yawm hunalika, dan tiadalah melihat orang-orang al-yawm, pada hari ini, hunalika, di sana, di desa itu, illa qusuran, kecuali istana-istana khaliyah, kusuran khaliyatan, istana-istana kosong, wa bi'ran mu'attalatan, dan sumur-sumur yang tak terpakai. Wala yara, dan tiadalah melihat manusia illa quran, kecuali desa-desa muhisyatan, desa belantara. Biasanya kan hutan yang belantara, di sini bisa diartikan desa mati lah gitu. Laisa fiha da'in, yang tidak ada padanya desa itu orang-orang yang menyeru, orang yang memanggil lah gitu. Wala mujibun, dan tidak ada pula orang-orang yang menjawab. Walamma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala diyari Samud, dan manakala lewatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala diyari Samud, di atas rumah-rumah Samud, fi tariqihi ila Syam, di dalam perjalanannya beliau menuju Syam. Berarti benarlah Petra ini, karena Syam itu Yordania itu termasuk Syam, termasuk negeri Syam. Qala li ashabihi, berkatalah bagi sahabat-sahabatnya Nabi. Jadi Nabi berkata kepada sahabatnya, la tadkhulu masakinal ladzina zalamu anfusahum, janganlah kalian memasuki tempat-tempat tinggal orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri, illa an takunu bakina hadaran, kecuali bahwasanya kamu masuk itu sambil engkau menangis, hadaran, sambil mengingat-ingat lah itu, min an yusibakum, daripada bahwasanya menimpa akan kalian, olah mislu, seperti ma asabahum, seperti apa yang telah menimpa akan mereka. Jadi Nabi menganjurkan kalau kita melewati melewati istana-istana Ad, istana-istana Samud, yaitu kalau kita masuk kita dianjurkan untuk sambil menangis. Kenapa? Sambil mengingat bahwa apa yang menimpa mereka itu tidak terjadi kepada kita. Ala inna samuda kafaru, ketahuilah bahwasanya kaum Samud itu kafaru, telah kafir mereka, rabbahun, telah ingkar mereka akan Tuhan mereka. Ala ba'dan di Samud, ketahuilah kecelakaanlah bagi kaum Samud. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, telah selesailah cerita Nabi Saleh alaihissalam. Jadi cerita-cerita Nabi ini sungguh mempunyai pelajaran-pelajaran yang penting, nasihat-nasihat kepada anak-anak agar mereka terus beribadah kepada Allah. Jadi kepada orang tua yang mendengar cerita ini ataupun yang membacakan cerita kepada anak-anaknya, semoga anak-anaknya menjadi anak-anak yang salehah, amin amin ya rabbal alamin. Nanti kita lanjutkan dengan cerita Nabi Musa, tetapi diulang sedikit dulu dari cerita Nabi Yakub dan Nabi Yusuf, karena mereka lah ini keturunannya. Setelah Nabi Yusuf maka ada cerita-cerita Nabi Musa, cerita Zulkifli, cerita Yusha bin Nun, dan nabi-nabi yang lain. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.